Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita akan bahas OSN tingkat provinsi geografi tahun 2024 ya. Kita masuk ke geografi pertanian, teman-teman. Oke, kita masuk ke soal nomor 23. Jadi ini di sini disajikan sebuah peta persebaran protein hewani yang ada di dunia. Jadi teman-teman untuk menjawab soal ini, produksi hewani terbesar ada pada negara apa? Ini tinggal dilihat aja dari peta persebaran ini. Berarti kalau kita lihat di sini makin gelap warnanya itu berarti menandakan produksinya juga semakin tinggi. Nah, kalau kita lihat di peta negara-negara yang memiliki warna yang gelap ini daerah sini. Nah, jika teman-teman udah bisa mengidentifikasi itu, teman-teman tinggal menentukan itu negara apa aja yang masuk ke dalam yang warna ungu gelap atau memiliki tingkat produksi protein hewani yang tinggi gitu ya. Nah, negara-negara itu ada di opsi B, teman-teman. Ada Republik Rakyat Tiongkok, Mongolia, Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, India, Afghanistan, Pakistan, Nepal, dan Bhutan, Bangladesh, dan juga Iran. Nah, teman-teman, jadi memang negara-negara itu ya, kayak misalkan Republik Rakyat Tiongkok itu memang produsen terbesar daging, terutama ini daging babi dan unggas. Nah, kemudian Cina juga ini memiliki kontribusi yang besar dalam produksi ikan melalui budidaya perikanan. Kemudian misalkan Bangladesh dan Pakistan yang disebutin itu ya, itu juga produksi protein hewani dari ikan air tawar dan unggasnya juga cukup besar. India misalkan, India juga merupakan penghasil besar susu sapi dan kerbau. Nah, jadi memang negara-negara opsi B itu yang cukup signifikan untuk tingkat produksi protein hewaninya. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk soal nomor 24 di sini ada sebuah grafik yang menunjukkan perubahan dalam produksi sereal atau cereal production, hasil sereal atau cereal yield, population, dan perubahan lahan untuk sereal ya. Nah, kemudian kalau kita menganalisis dari grafik ini, sebenarnya kita bisa mengambil 4 kesimpulan, teman-teman. Yang pertama, jadi kalau kita lihat di sini, tahun awalnya kan 1961 dan tahun terakhir 2021. Ini produksi sereal ini mencapai 250%. Terjadi peningkatan yang signifikan. Jadi produksi sereal meningkat sebanyak 250%. Cereal production ya, dari 0% ke 250%. Nah, sebenarnya dari sini juga kita udah tahu bahwa jawaban yang benar adalah yang B. Produksi sereal ini bukan 150%, tapi 250% kalau teman-teman lihat di sini. Terus poin yang kedua apalagi intinya. Terus juga ada yang kedua itu grafik ini juga menunjukkan kalau teman-teman lihat bahwa cereal yield atau hasil sereal ini meningkat juga, tapi tidak sebesar produksi sereal. Terus yang ketiga, populasi ini juga meningkat secara stabil, tapi peningkatannya ini jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatan produksi sereal ini jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatan populasi. Yang ini ya. Terus yang keempat, ini terkait dengan penggunaan lahan. Jadi penggunaan lahan untuk sereal itu hampir datar. Jadi memang tidak, jadi menunjukkan kayak tidak adanya perubahan yang signifikan selama periode 1961 sampai 2021, cenderung stagnan. Gitu teman-teman. Sehingga di sini jawabannya yang B ya, karena itu yang pernyataan yang benar. Oke, sekian pembahasan dari aku. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke soal berikutnya.